Jogja, the heart of Java. Our rhyme is mantra, flows down like lava. We are from Jogja, the heart of Java. Culture's weaponnya, the song of Sabdatama. We are from Jogja, the heart of Java. Our rhyme is mantra, flows down like lava. We are from Jogja, the heart of Java. Terletak di Trowulan, Mojokerto, berdiri sebuah gerbang kuno yang penuh sejarah dan simbol kebesaran masa lalu. Inilah Candi Bajang Ratu, warisan megah dari masa keemasan Majapahit. Hai semuanya, aku Aprilia Juventina Laviola dan hari ini aku akan mengajak kalian menelusuri sebuah candi Bajang Ratu, sebuah gapura megah yang menyimpan kisah tentang Raja Muda, Jaya Negara, dan kejayaan Majapahit. Menurut para ahli, Candi Bajang Ratu dibangun sekitar abad 14. Candi ini berbentuk gapura padu raksa, yaitu gapura dengan atap melengkung di bagian atas. Nama Bajang Ratu memiliki arti raja kecil yang diyakini merujuk pada Raja Jaya Negara, putra dari Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Konon, candi ini dibangun sebagai penghormatan setelah wafatnya Jaya Negara. Perhatikan bagian atas gapura. Ukiran kala ini melambangkan penjaga dunia spiritual. Candi ini dibangun dari batu bata merah khas Majapahit dengan hiasan berbentuk makhluk mitologis seperti Garuda di sisi samping. Tinggi candi ini mencapai sekitar 16,5 meter sebagai gapura suci. Dulunya, candi ini mungkin menghubungkan dunia nyata dan dunia spiritual. Untuk mengetahui lebih lanjut, kami akan berbicara dengan salah satu petugas Candi Bajang Ratu. Assalamualaikum Pak, saya salah satu siswa dari SMK Prigen mau mewawancarai tentang Candi Bajang Ratu ini. Bisa diceritakan sejarahnya? Bisa, siap. Ya, terima kasih. Nama saya Bapak Samsul Hadi, saya petugas Gapura Bajang Ratu. Begini, Gapura Bajang Ratu ini berdiri pada tahun 1340 Masehi. Yang mendirikan adalah Raja Majapahit yang ketiga, ya, namanya Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Nah, Gapura Bajang Ratu ini lokasinya berada tepatnya di Dusun Keraton, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Nah, fungsi dari Gapura Bajang Ratu ini, karena ini adalah sebuah gapura, jadi fungsinya adalah sebagai pintu masuk. Iya. Nah, pintu masuk menuju ke sebuah bangunan suci untuk menghormati meninggalnya Raja Majapahit yang kedua, yaitu Raja Jaya Negara. Nah, Raja Jaya Negara meninggal pada tahun 1328 Masehi. Nah, mulai dibuat itu tahun 1340 Masehi dan meninggalnya tahun 1328 Masehi, maka jarak dari meninggal sampai membangun itu sekitar 12 tahun. Nah, menurut agama Hindu itu disebut dengan upacara sraddha. Apa itu upacara sraddha? Upacara sraddha itu yaitu upacara yang berkaitan dengan meninggalnya raja. Ya, jadi seperti itu. Gapura Bajang Ratu ini memakai bahan bata merah dan ada 20% yang memakai batu andesit. Jadi memakai dua bahan bangunan. Iya. Kalau bata merah itu letaknya di hampir semuanya bangunan, dan yang 20% memakai batu andesit letaknya di tangga masuk. Ya, tangga masuk sama atap. Nanti bisa dilihat dari dekat. Di situ ada bahan bangunan yang warna hitam. Nah, itulah batu andesit. Nah, Gapura Bajang Ratu ini bentuk bangunannya itu segi empat, ya, terdiri dari kaki itu fondasi, tubuh dan atap. Atap itu yang ke atas, ya, atap. Nah, bentuk gapuranya tadi kan bentuk bangunan, sekarang bentuk gapuranya. Jadi gapuranya itu berbentuk padu raksa, yang artinya gapura yang mempunyai atap. Jadi ada pintu masuk yang atasnya itu tertutup, itu disebut padu raksa. Sebenarnya di Trowulan sini ada dua bentuk gapura. Kalau Bajang Ratu ini berbentuk padu raksa karena atasnya tertutup, dan gapura yang disebut selain gapura Bajang Ratu tadi ada sebenarnya gapura di dekat mana itu Jalan Raya. Itu gapuranya itu tidak
beratap atau tidak menyatu. Gapurannya itu terbelah atau terbuka. Contohnya seperti itu, gapura masuk itu juga gapura, ya gapura pintu masuk, pagar itu gapura. Nah, yang sebut tadi itu gapura peninggalan Majapahit juga, yang bentuknya itu terbuka atau terbelah, itu disebut gapura bentar. Nah, gapura bentar itu bentuknya terbuka, atasnya terbuka. Kalau Paduraksa menyatu seperti Bacaratu ini. Nah, gapura Bacaratu ini mempunyai tinggi 16,5. Ya, panjangnya 11,5 dan lebar 10,5. Nah, arti Bacaratu. Nah, bajang itu artinya kecil, ratu artinya raja. Nah, kalau digabung menjadi raja kecil. Nah, yang dimaksud dengan raja kecil adalah ada kaitannya dengan Raja Jayanegara. Karena waktu itu Raja Jayanegara dinobatkan menjadi raja saat usianya masih kecil, yaitu usia sekitar 15 tahun. Nah, dengan berjalannya waktu dalam pemerintahan, Raja Jayanegara meninggal pada usia sekitar 35 tahun, meninggalnya karena terbunuh. Nah, yang membunuh adalah tabib pribadinya. Nah, akhirnya kerajaan kosong, tidak ada yang melanjutkan, dan akhirnya dilanjutkan oleh saudaranya, namanya Tribuana Wijaya Tunggadewi. Nah, oleh Raja Tribuana dibuatkanlah sebuah bangunan tersebut karena untuk menghormati atau mengenang meninggalnya saudaranya, yaitu Raja Jayanegara. Karena Raja Jayanegara waktu itu dinobatkan menjadi raja saat masih kecil, maka bangunannya ini atau gapuranya ini diberi nama Bajang Ratu, yaitu dipersembahkan kepada raja kecil. Raja kecil yang dimaksud adalah Raja Jayanegara. Itu cerita mengenai Bajang Ratu. Nah, kita lanjut lagi ya. Di Bajang Ratu ini dihiasi bermacam-macam relief. Ya, relief itu ukiran. Tadi adik lihat ke belakang ada ukir-ukiran itu ya. Ada gambar-gambar yang bermotif-motif itu ya, motifnya banyak. Salah satunya yang ada di mana itu 4 sudut di tengah-tengah bangunan tersebut ada relief yang paling besar, itu namanya relief Kala. Relief Kala itu menggambar tentang atau fungsinya adalah sebagai pelindung atau penolak bala atau penolak roh jahat, dengan gambar yang seperti tadi itu ya, yang menyeramkan. Dan di sayap atau pagar sebelah timur barat ada relief yang namanya Cerita Ramayana. Cerita Ramayana itu menggambarkan perkelahian manusia kera dengan raksasa atau pertarungan manusia kera dengan raksasa. Nah, di kaki atau dekat pondasi sebelah timur itu ada relief yang namanya Cerita Sri Tanjung. Cerita Sri Tanjung itu menggambarkan tentang perwatan. Perwatan itu artinya doa. Jadi ada kaitannya, gapura Bacaratu ini ada kaitannya dengan doa, ada hubungannya dengan meninggalnya raja. Ya, seperti itu. Jadi menurut negara Kertagama, Raja Jayanegara kembali ke dunia Wisnu atau alam kematian dan didarmakan atau dicandikan di Antawulan. Antawulan itu adalah Trowulan. Nah, ini adalah wilayah Trowulan, letaknya berada di sini. Nah, ini adalah untuk pendarmaan. Artinya itu pendarmaan itu suatu penghormatan atau kalau bahasa Jawa itu tengeran. Nah, kalau orang Islam itu kalau meninggal dimakamkan ada nisan. Ya, bahasa Jawanya itu tengerannya nisan. Nah, kalau Hindu raja dicandikan setelah meninggal. Nah, itu mengenai pendarmaan. Nah, di atasnya lagi ada relief namanya Surya. Bentuknya bulat. Surya itu adalah simbol Majapahit. Nah, jadi gapura Bacaratu ini dia bermacam-macam relief, salah satunya itu dan bercorak Hindu. Ya, seperti itu. Nah, itu penjelasan mengenai Bacaratu. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Nah, kan ini udah tentang sejarah ya, Pak. Boleh dikasih tahu cara merawatnya bagaimana? Oh ya, merawat bangunannya itu seperti ini ya. Karena ini adalah sebuah bangunan cagar budaya, kita harus tetap merawat. Kenapa kok kita rawat atau kita lestarikan? Karena untuk menjaga dari kerusakan. Nah, caranya adalah salah satu menjaga bangunan. Menjaga bangunan itu itu diakibatkan karena ulah manusia bisa, ulah binatang juga bisa, atau tumbuh-tumbuhan juga bisa. Kalau ulah manusia itu kadang-kadang itu dirusak
Kalau binatang itu kadang-kadang juga mungkin ya, kalau binatang besar mungkin contohnya mungkin yang ada beratnya mungkin naik ke sana, mungkin kan bisa menginjak-injak. Kalau tumbuhan kadang-kadang itu ada tumbuhan yang nempel di situ. Nah, nempel di situ termasuk salah satunya ada lumut, ada licin, ada tumbuh-tumbuhan yang lain ya, yang di situ. Nah, itu harus dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan, nanti bisa merusak bangunan itu sendiri. Dan juga kalau tidak jaga, juga bisa merusak cagar budaya itu sendiri. Seperti itu. Terima kasih Pak atas informasinya. Mungkin ini bisa jadi wawasan kita dan semua yang melihat video kita. Ya, sama-sama. Pesan saya, semoga generasi termasuk adik-adik ini nanti bisa menjaga dan melestarikan cagar budaya peninggalan wayang kita. Ya, semoga bermanfaat. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Candi Bajang Ratu adalah bukti bahwa budaya kita luar biasa kaya dan penuh makna. Mari kita lestarikan dan jaga warisan ini agar tetap hidup di hati generasi mendatang. Terima kasih telah ikut menelusuri kisah Candi Bajang Ratu bersama kami. Sampai jumpa di eksplorasi sejarah berikutnya.